Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang membuat kami kuat ya Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan Yesus atas kehidupan kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kami terus percaya kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan, melalui renungan hari ini, melalui suaramu ya Tuhan Yesus. Ajar kami memahaminya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan renungan hari ini berjudul mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Renungan ini terambil dari Daniel 2 ayat 20 sampai ayat 23. Kita mulai untuk melaksanakan renungan demikian. Di Babelonia, di negara Irak saat ini, terdapat seorang kaisar bernama Nebukadnezar yang memerintah dari tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Saat itu
orang Yehuda dan Israel di sana karena ditawan. Suatu ketika bermimpilah Nebukadnezar. Karena mimpi itu Nebukadnezar menjadi gelisah, takut, dan tidak bisa tidur. Nebukadnezar memerintahkan sekretarisnya untuk memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim untuk memaparkan mimpi dan maknanya. Jika mereka tidak mampu menjelaskan apa yang diimpikan oleh Nebukadnezar, mereka akan dipenggal-penggal dan rumah yang mereka tempati akan dihancurkan dan dibakar. Mereka tidak mampu memaparkan jalan cerita mimpi Nebukadnezar. Raja menjadi kesal dan marah. Akhirnya Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk membunuh orang-orang pintar yang terdapat di seantero kerajaan. Sementara Ariok hendak melaksanakan hukuman mati tersebut, Daniel berkata kepada Ariok demikian, "Orang-orang bijaksana di Babel ini janganlah engkau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna mimpi tersebut." Tertulis dalam Daniel 1 ayat 24b. Setelah Ariok membawa Daniel menemui raja, bertanyalah raja Nebukadnezar kepadanya demikian, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang saya impikan itu dan maknanya juga?" Tertulis pada ayat yang ke-26. Siapapun di antara orang pintar dalam kerajaan ini tidak dapat menjelaskan mimpi itu dan maknanya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Tertulis dalam ayat yang ke-28. Lalu Daniel memaparkan mimpi Nebukadnezar itu demikian. Tuanku melihat patung. Kepalanya dari emas tua, dada dan tangannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, paha dan kakinya dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Semua bahan yang terdapat pada patung itu diremukan, lalu ditiup angin, semuanya menjadi lenyap. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi bumi. Ayat 35-36. Artinya, sesudah Nebukadnezar akan muncul kerajaan yang kedua, ketiga dari tembaga, keempat dari besi, akan bercampur dengan tanah, tetapi kerajaan itu tidak akan menjadi satu kesatuan. Setelah mendengarkan paparan itu, berlututlah Nebukadnezar di hadapan Daniel dan berkata, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja,
yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Tertulis pada ayat yang ke-47. Setelah itu, Nebukadnezar menganugerahkan urusan pemerintahan kepadanya, sementara Nebukadnezar berada di istana. Itulah konteks ketika Daniel berkata demikian. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Pada ayat yang ke-20. Ayat ini hendak menyampaikan beberapa hal besar kepada umat Tuhan di berbagai tempat dan di segala zaman. Yang pertama, memuji Tuhan sepanjang kehidupan. Apa yang dimaksud dengan memuji Tuhan? Apakah memuji Tuhan sama dengan membesarkan atau meninggikan Tuhan? Jawabannya tidak. Karena manusia tidak dapat membesarkan Tuhan. Sebelum manusia lahir, Tuhan itu sudah maha besar. Apakah manusia dapat meninggikan Tuhan? Seberapa besar kekuatan manusia sebagai ciptaan untuk mengangkat Tuhan? Jika demikian, apa pengertian memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan artinya mengembalikan segala sesuatu yang terdapat di dalam diri manusia kepada Tuhan, karena manusia berasal dari Tuhan. Pada suatu saat nanti manusia akan kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Kemampuan, kekuatan, kompetensi, talenta, dan keterampilan hendaknya digunakan seluruhnya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Inilah konsep mendasar dan lengkap tentang makna memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan hendaknya dilakukan selama hidup di dunia ini. Selagi hidup adalah waktu yang paling tepat untuk memuliakan Tuhan, memperuntukkan segenap kehidupan untuk Tuhan. Sama seperti Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati artinya mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan. Yang kedua, hikmat berasal dari Allah. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal-hal yang tersembunyi yang tidak dapat diketahui oleh pada umumnya orang. Hikmat berasal dari Allah. Siapa saja yang mendapat hikmat akan mengalami kekayaan, kehormatan, dan kejayaan. Alkitab berkata, sebelum dan sesudah Salomo tidak terdapat sosok yang lebih berhikmat daripadanya. Hikmat yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan yang berbeda dari yang lainnya. Mohon kekayaan dan kehormatan belum tentu mendapatkan hikmat. Tetapi orang-orang yang dianugerahi hikmat akan mendapat bonus berkat-berkat lainnya. Karena itu, marilah kita berdoa
memohon hikmat sebelum meminta segala sesuatunya kepada Tuhan, maka kita akan mendapat berkat tambahan. Seperti tertulis dalam Amsal 1 ayat 7, bahwa syarat mendapatkan hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang patut bersyukur oleh karena Tuhan menganugerahkan berbagai kompetensi untuk diri. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi makhluk yang terbatas dalam segala hal. Karena itu, kita patut mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena hikmat, Salomo dapat melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan Tuhan di atas pundaknya. Mendapatkan hikmat akan menyebabkan seseorang mampu bekerja efisien, efektif, kreatif, dan menjadi berkat untuk sesamanya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan selalu punya cara untuk melibatkan orang-orang yang takut akan Dia pada pekerjaannya yang besar. Salah satu contohnya seperti yang kita pelajari saat ini adalah Daniel. Dari sekian banyak orang pintar, ahli jampi, dan para kastim di Babelonia tidak sanggup menjelaskan apa yang dimimpikan raja. Dengan cara demikian, Tuhan melibatkan Daniel menjadi salah satu pelaku sejarah untuk menyampaikan kepada seluruh pemerintahan bahwa Tuhan tidak pernah habis cara untuk memprioritaskan orang-orang yang takut akan Dia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hendaknya demikian juga dengan kehidupan kita, supaya kita menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menggunakan setiap orang yang takut akan Dia, memprioritaskan setiap orang yang takut akan Dia, memilih dan menentukan setiap orang yang takut akan Dia untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Demikian renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kami berdoa supaya melalui renungan ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan juga menyadarkan serta mengingatkan kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang yang takut akan Dia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selamat melayani, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Untuk renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Izinkan firman-Mu Tuhan memberi iluminasi kepada kami, supaya kami dapat memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyadari setelah dengar firman-Mu bahwa Tuhan selalu punya cara yang unik, yang kadang-kadang tidak terpahami oleh manusia pada umumnya, dalam melibatkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk melayani pekerjaan. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang mengalami sakit penyakit. Bapa di surga,
ulurkanlah belas kasihan-Mu kepada mereka, dan kami percaya oleh karena bilur-bilur Tuhan mereka telah disembuhkan. Bagi mereka yang sedang menghadapi permasalahan hidup, kami percaya kami tertolong, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian juga yang memiliki pergumulan, kiranya Tuhan memberi jawaban yang seturut dengan kehendak-Mu atas seluruh permohonan dan doa mereka. Inilah Tuhan doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada renungan berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati.